Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Nah, sobat pintar, amatilah gambar kegiatan Siti berikut ini. Wah, ramai sekali rumah Siti. Ada acara apa ya? Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi sebagai tanda kebersamaan keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Ayo sekarang kita cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau. Ali suka warna coklat. Sekarang coba kalian lengkapilah tabel berikut berdasarkan warna kesukaan teman sekelas. Nah, di sini ada warna kesukaan yaitu hijau, coklat, merah, putih, dan juga warna lainnya. Kemudian kalian tuliskan ya nama siswa kalian, serta kalian juga tuliskan ya berapa banyak siswa yang menyukai warna tersebut. Nah, berikut ini adalah hasil pengamatan. Ini adalah contoh ya. Nah, kita akan tuliskan warna kesukaannya. Warna kesukaan yang pertama yaitu hijau. Banyak siswa yang menyukai warna hijau adalah 6 orang. Kemudian warna kesukaan yang kedua, coklat. Banyak siswa yang menyukai warna coklat 2 orang. Berikutnya, warna kesukaan merah. Banyak siswa yang menyukai warna merah adalah 4 orang. Berikutnya, warna kesukaan putih. Yang menyukainya ada 1 orang. Warna kesukaan selanjutnya yaitu biru. Banyak siswa yang menyukainya 5 orang. Dan warna kesukaan yang terakhir yaitu kuning. Banyak siswa yang menyukai warna kuning, ada 3 orang. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, warna apakah yang paling banyak disukai siswa di kelasmu? Kalian bisa melihat tabelnya ya. Warna yang paling banyak disukai siswa di kelas yaitu warna hijau. Nah, ini dia yang menyukai warna hijau ada 6 orang. Jadi di sini warna yang paling banyak disukai siswa di kelasmu adalah warna hijau. Berikutnya pertanyaan kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu? Nah, kita kembali lihat tabelnya ya. Perhatikan baik-baik. Jumlah siswa yang paling sedikit menyukai warna apa? Warna putih hanya disukai oleh 1 orang anak. Jadi, warna yang paling sedikit disukai siswa di kelas yaitu warna putih. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Ya, kita bisa menemukan warna lain, yaitu warna biru dan juga warna kuning. Selanjutnya, kita tuliskan di sini ya, warna biru dan kuning. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng, ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, ceritakan kembali ya dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang sudah diceritakan pada pelajaran sebelumnya. Simak baik-baik ya ceritanya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan.
Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun kemudian menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," ujar ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun lalu menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati," kata tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" ujar tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, sobat cerdas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Pertanyaan kedua, tikus berbicara kepada ular jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Berikutnya pertanyaan ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa titik-titik. Pertanyaan keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Selanjutnya pertanyaan kelima, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Nah, kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Nah, coba kalian perhatikan ya, potongan puding ini terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan itu sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan sebanyak 3 buah. Sekarang lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat ya. Yang pertama, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, perhatikan ya, kertas Siti yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi, setiap bagian itu disebut 1/3 bagian. Kemudian yang kedua, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Nah, masing-masing potongan itu harus bagaimana?
Nah, perhatikan ya, kue puding tersebut, jika kue dipotong menjadi 3 bagian, maka setiap bagian sebesar 1/3. Berarti masing-masing potongan harus sama besar. Berikutnya yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, perhatikan ya, kue Siti yang dibagi menjadi masing-masing 1/3 bagian. Jadi, kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar, sehingga masing-masing besarnya 1/3 bagian. Berikutnya, coba kalian arsirlah 1/3 dari gambar berikut ini ya. Gambar-gambar tersebut sudah dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kalian arsir ya 1/3-nya. Contohnya yang pertama, kita akan arsir 1/3 bagian atau 1/3. Seperti ini ya. Nah, berikutnya yang kedua, kita juga akan arsir 1/3 atau 1/3 bagian. Seperti ini. Berikutnya yang ketiga, kita akan arsir 1/3 atau 1/3 bagian. Seperti ini. Nah, kemudian untuk gambar keempat, kelima, dan keenam, coba kalian arsir masing-masing ya. Ingat, yang diarsir adalah 1/3 atau 1/3 bagian. Kalian bisa gambarkan dan kerjakan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Yang pertama, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah apakah mengejek, menghormati, atau bertengkar? Ya, benar. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat itu adalah menghormatinya. Kita beri tanda centang di sini. Berikutnya yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus apakah mengolok, menghormati, atau rukun? Ya, jawabannya adalah rukun. Maka kita beri tanda checklist di sini ya. Berikutnya yang ketiga, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi bagian kepada Dayu dan bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap apakah adil, angkuh, atau dengki. Ya, tepat. Siti menunjukkan sikap adil karena Siti sudah membagi kue tersebut sama besar kepada Dayu dan juga Edo. Selanjutnya yang keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar, mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu apakah hidup mewah, hidup rukun, atau hidup ramai? Ya, tepat. Jawabannya yaitu hidup rukun. Nah, kita beri tanda checklist di sini ya. Nah, sobat cerdas, kalian hebat, telah berhasil untuk memberi tanda centang pada sikap yang tepat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.